tugas pada sore hari ini. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Ini Bu, saya bukan mau kontrol sih, kayak mau konseling. Saya belum lama, kemarin kurang lebih 1 minggu saya pasang IUD. Oh, pasangnya di puskesmas atau BPM, Mbak? Saya kemarin pasangnya di rumah sakit, Bu. Oh, di rumah sakit. Iya. Belum dijelaskan untuk bagaimana setelah Oh, berarti 1 minggu yang lalu pasang IUD di rumah sakit? Iya. Oh iya. Di sana belum bertanya terlebih dahulu begitu, Mbak? Belum, karena kemarin cepat kok, Bu. Oh iya, biasanya karena tiap hari ganti pasien jadi sistemnya cepat seperti itu. Baik, ini untuk perasaan Mbak sendiri setelah pemasangan itu, Mbak merasakan bagaimana perasaannya? Saya ngerasainnya enggak sih, biasa aja gitu, Mbak. Biasa aja. Apa-apa. Oh, Cuma iya. kemarin sempat flek dikit. Oh, sempat flek, baik. Jadi ini langsung saja saya jelaskan ya, Mbak ya, untuk kemungkinan yang timbul setelah pemasangan itu. Itu untuk 3-5 hari setelah pemasangan IUD itu Mbak bisa merasakan nyeri, kadang itu sampai kejang seperti itu. Mules gitu. Iya, nyeri di sekitar perut ya, nyeri sekitar perut, terus paling parah itu bisa terjadi kejang seperti itu. Nah terus bisa juga terjadi perdarahan yang hebat, makanya darahnya keluar terus dalam volume yang banyak seperti itu, Mbak. Oh iya. Ya, itu bisa menjadi komplikasi setelah pemasangan IUD tersebut. Lalu bisa juga terjadi kalau di dalam rahim itu sendiri bisa terjadi lubang ataupun iritasi pada dinding rahim. Seperti itu. Itu kemungkinan yang bisa timbul setelah Mbak melakukan pemasangan IUD. Tapi 3-5 hari pertama apakah Mbak merasakan nyeri atau kejang seperti itu? Kalau nyeri, kalau kejang sih enggak ya, cuma kemarin habis pasang itu mules gitu perutnya, jadi agak mules. Tapi dikasih obat kok sama rumah sakit. Oh iya, berarti Mbak merasakan nyeri ya? Itu memang efek yang selalu, bahkan semua wanita yang melakukan pemasangan IUD juga akan merasakan efek tersebut. Itu normal dan wajar, Mbak. Oh iya. Jadi Mbak nggak usah takut akan terjadi apa-apa seperti itu. Oh iya. Nah terus untuk jangka penggunaan IUD itu sendiri itu biasanya 5-10 tahun, Kak. Ya, itu tergantung dengan jenis IUD yang sudah dipasang pada rahim Mbak seperti itu. Oh iya. Untuk rumah sakit apakah disuruh untuk kontrol kembali? Kemarin sempat kontrol, tapi ya karena cuma kontrol IUD-nya aja, nggak sempat konseling karena pasiennya banyak. Iya. Terus itu Mbak, biasanya kan IUD itu kan dimasukin, kalau dalam bahasa awam benang seperti itu ya Mbak ya? Iya. Nah itu untuk para wanita untuk memastikan posisi benang jika sudah benar-benar di dalam rahim tidak keluar seperti itu tuh bisa dilakukan dengan cara memasukkan jari tengah ke dalam vagina. Nah nanti di mulut rahim itu bisa meraba, apakah meraba benang seperti itu, berarti itu posisinya masih kurang pas karena mungkin prosedur pemasangannya yang mungkin ada sedikit kesalahan seperti itu. Oh iya. Jadi untuk meraba apakah benangnya sudah pas, Mbak bisa melakukan dengan cara memasukkan jari tengah melalui vagina untuk meraba keberadaan benangnya di dalam atau di luar rahim seperti itu. Oh iya. Mbak tapi itu belum pernah tahu cara ini sebelumnya? Belum, nggak dikasih tahu kemarin. Oh iya, maaf. Terus itu untuk IUD ini ada kemungkinan untuk bisa keluar atau bergeser seperti itu, Mbak. Itu tuh bisa terjadi karena mungkin ada sedikit kesalahan prosedur saat pemasangan seperti itu. Nah, jadi misalnya kalau sudah terjadi kesalahan prosedur itu bisa menyebabkan benangnya ini mungkin hampir keluar dari rahim seperti itu atau bergeser seperti itu. Nah, biasanya kalau seperti itu, pokoknya saat Mbak merasa tidak enak seperti itu, Mbak bisa langsung ke fasilitas kesehatan untuk mengecek lebih lanjut seperti itu, biar kita bisa memastikan untuk posisi benang IUD-nya memang tepat di dalam rahim, tidak bergeser seperti itu. Oh iya. Terus itu kemungkinan lagi yang bisa terjadi tuh saat melakukan hubungan suami istri itu biasanya merasakan nyeri Mbaknya. Iya, seperti itu. Tapi ini seminggu pertama setelah pemasangan belum itu ya Mbak ya? Belum melakukan hubungan suami istri nggak? Belum. Itu memang
dipantangi dulu seminggu setelah pemasangan, karena untuk biar benangnya memang sudah permanen seperti itu, biar tidak bergeser, jadi tidak dilakukan hubungan dulu seperti itu. Tapi nanti mungkin beberapa hari ke depan sudah bisa dipakai untuk berhubungan, itu mungkin Mbak akan merasakan nyeri sedikit seperti itu saat berhubungan. Iya, itu juga salah satu kemungkinan yang bisa muncul karena dari pemasangan IUD itu sendiri. Ya, terus untuk efektivitas dari IUD untuk mencegah kehamilan itu, dia saat dipasang seminggu setelahnya, dia pokoknya segera setelah dipasang dia bisa langsung efektif untuk mencegah kehamilan. Jadi tidak menunggu waktu yang lama untuk dia bekerja mencegah kehamilan itu, Mbak. Iya, terus untuk jadwal kontrol, karena Mbak juga pasangnya di rumah sakit, jadi itu untuk kontrol seminggu pertama sudah ya, Mbak? Sudah. Oh ya, nanti minggu keempat, jadi 1 bulan lagi Mbak kontrol ke rumah sakit lagi, terus minggu ke-6 juga kontrol kembali ke rumah sakit. Terus misalnya Mbak ada keluhan-keluhan lain, bisa juga Mbak konsultasikan ke sini seperti itu. Tapi untuk kontrolnya memang harus ke rumah sakit tempat Mbak memasang. Jadi nggak bisa kontrol di sini gitu ya? Itu jadi memang bisa Mbak, tapi alangkah lebih baik kalau memang tergantung Mbak saja. Kalau memang mau kontrol di sini juga bisa, di rumah sakit juga lebih baik seperti itu. Karena kalau misalnya terjadi sesuatu, posisi benangnya mungkin belum tepat, itu semua peralatan untuk pemeriksaannya tuh lebih lengkap di rumah sakit. Jadi mungkin itu lebih membantu seperti itu. Tapi di sini juga melayani untuk kontrol pemasangan IUD itu sendiri, Mbak. Jadi senyamannya dan tergantung jarak tempuh juga, nanti Mbak bisa memikirkan itu, dikomunikasikan dengan suami lagi. Ya, terus untuk IUD ini kan tadi saya katakan 5-10 tahun. Tapi misalnya Mbak ingin program hamil lagi, nanti bisa mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk bisa dilakukan itu pencabutan apabila memang menghendaki untuk proses kehamilan lagi seperti itu. Ini sampai di sini ada yang ingin Mbak tanyakan? Tidak ada. Oh ya, baik. Mbak sudah paham ya, Mbak ya? Iya. Mungkin Mbak bisa menjelaskan sedikit apa yang Mbak dapatkan? Jadi nanti kalau itu bisa dikontrol sendiri benangnya, iya. dengan cara masukkannya di tengah. Iya, betul. Terus efektivitasnya juga cuma 10 tahun. Biasanya ada keluhan-keluhan itu karena saya baru pasang, terus bisa saat hubungan nyeri. Iya, betul sekali. Berarti terus nanti saya harus kontrol ke rumah sakit lagi. Oh iya, bisa juga di sini seperti itu. Tergantung Mbaknya mau di mana. Ya. Berarti ini Mbak Valen udah paham ya, Mbak ya? Iya. Iya, berarti mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai komplikasi, mengenai jadwal kontrol seperti itu, mengenai jangka pemakaian juga. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Mbak. Nanti kalau mau kontrol ke sini juga tidak apa-apa. Oh iya. Terima kasih ya Mbak atas kunjungannya. Iya. Ya, selamat sore. Terima kasih. Ya, sama-sama.